Perkenalkan, nama saya Iriana Lydia Augustin Silmawati dengan NIM 132100121 dari kelas PGSD 21C1A dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Titin Sundaryati, SPDI, MPD. Pada kesempatan video kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pembelajaran terpadu holistik di sekolah dasar, negeri maupun di swasta. Yuk simak videonya sampai habis ya. Baik, saya lanjutkan di sini pembelajaran holistik di sekolah dasar SD. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan untuk beberapa menit ke depan di sini ada 7 poin. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi pembelajaran terpadu holistik. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ciri pendekatan holistik dalam pembelajaran terpadu. Lalu poin ketiga, saya juga akan memberi alasan mengapa pembelajaran terpadu itu cocok untuk diterapkan di sekolah dasar. Lalu poin yang keempat, teori dalam pendekatan holistik itu seperti apa dalam pembelajaran terpadu. Lalu poin kelima, hal apa yang harus diperhatikan dalam pembelajaran holistik. Lalu poin yang keenam, bagaimana tujuan pembelajaran holistik di sekolah dasar. Dan yang terakhir, poin yang ketujuh, apa saja contoh pendekatan pembelajaran holistik di sekolah dasar. Baik, saya lanjutkan pada pembahasan pertama di sini menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu holistik. Nah, untuk definisinya di sini pembelajaran holistik adalah sebuah proses belajar yang bisa diterapkan pada anak-anak dengan metode seimbang. Kenapa demikian? Karena model pembelajaran ini tidak hanya fokus pada pembelajaran saja, melainkan anak didik bisa melakukan kegiatan tertentu untuk membantu proses belajar lebih menyenangkan. Nah, untuk proses belajar yang lebih menyenangkan itu seperti beraktivitas ini membantu anak-anak mengembangkan kemampuannya sekaligus memiliki perspektif baru saat menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana kita untuk sebagai calon guru maupun guru atau wali kelas untuk kita harus perlu memahami bahwa holistik membantu anak untuk menggali potensi mereka di dalam kelas maupun di luar kelasnya. Selanjutnya, bagaimana sih ciri pendekatan holistik dalam pembelajaran terpadu? Untuk ciri pembelajarannya di situ ada 5 poin. Poin pertama, terjadi keterpaduan dalam proses kajian. Lalu poin kedua, lebih menghargai proses belajar terkait dengan pengalaman. Yang ketiga, lebih berorientasi pada proses dan hasil dari konsep yang diajarkan. Yang keempat, memberikan kesan kolaboratif terhadap permasalahan tertentu. Lalu poin terakhir, terjadinya proses refleksi dan konstruksi terkait dengan pemahaman yang dinamis. Nah, selanjutnya di sini juga ada 4 alasan mengapa pembelajaran terpadu ini cocok diterapkan di sekolah dasar, negeri maupun swasta lainnya. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, pembelajaran terpadu itu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa maupun direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata ataupun konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak lainnya. Lalu, poin kedua, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Nah, hal ini pun diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu poin yang ketiga, pembelajaran terpadu bersifat luas. Apa sih itu luas? Luas itu artinya fleksibel. Sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa itu berada. Lalu poin yang terakhir, yang keempat, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa tersebut.
Kenapa demikian? Karena siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, di sini ada teori dalam pendekatan holistik dalam pembelajaran. Nah, untuk pendekatan ini merupakan aplikasi ya dari teori psikolog yaitu Deslat. Nah, dalam pendekatannya pembelajaran aplikasi teori Deslat ini dapat dilihat ada empat teori. Yang pertama, pengalaman memahami. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Yang keempat, prinsip ruang hidup. Nah, jika kita merujuk pada pemikiran Abraham Maslow maupun teori Deslat, dalam bukunya juga, pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memperoleh aktualisasi diri maupun self-actualization yang ditandai dengan adanya 4 poin. Apa saja? Yang pertama itu kesadaran, yang kedua kejujuran, yang ketiga kebebasan ataupun kemandirian, dan yang keempat kepercayaan. Kenapa demikian? Karena ini artinya bahwa siswa tersebut diberi nilai-nilai keyakinan, keluhuran, kesadaran, dan kekuatan berdiri di atas kakinya sendiri dalam melakukan apapun. Namun kenyataannya ya, yang kita lihat di luar sana, bahwa siswa dicekoki ataupun diberi dengan segudang teorinya. Siswa dibebani dengan segudang tugas-tugas dan PR-nya tanpa memikirkan bahwa psikologi siswa itu sangat penting. Selanjutnya, hal apa saja kita sebagai calon guru yang harus diperhatikan dari pembelajaran holistik di kelas ini ataupun di sekolah ini? Ada pun beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi pembelajaran holistik. Di antaranya, yang pertama, menggunakan pendekatan pembelajaran transformatif. Yang kedua, prosedur pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga, pemecahan masalah melalui lintas disiplin ilmu. Yang keempat, pembelajaran yang bermakna. Dan yang terakhir, kelima, pembelajaran melibatkan komunitas maupun si individu itu berada. Nah, dari kelima hal yang harus diperhatikan itu, guru memiliki segudang ilmu dalam metode dalam mengajar agar suasana di dalam kelas menjadi hidup. Jauh berbeda dengan pola pembelajaran saat ini di Indonesia. Guru masih berperan sebagai center oriented dan siswa menjadi objek. Nah, lebih lagi, guru minim metode dalam mengajarnya. Selanjutnya di sini apa saja tujuan pembelajaran holistik di sekolah dasar? Nah, untuk tujuannya ini pada pendekatan holistik ini justru membentuk manusia secara utuh, yaitu holistik, yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosinya, sosial, kreativitas, spiritual, dan intelektual secara optimal. Lalu sehingga terbentuknya manusia yang lifelong learners ataupun pembelajaran yang sejati. Nah, sekolah pun selalu didambakan oleh siswa, karena pandangan siswa, sekolah adalah tempat dari segala hal yang mereka bisa terjadi dengan menerapkan metode ataupun pembelajaran holistik. Diharapkan seluruh warga sekolah mampu menjadi pemegang peran penting dalam mewujudkan generasi yang siap baik fisikisnya, jiwa maupun mentalnya. Lalu bagaimana dengan harapan kedepannya? Untuk harapan kedepannya, semoga pembelajaran holistik ini mampu diterima di tengah dunia pendidikan di Indonesia, supaya sekolah menjadi tempat yang paling didambakan dan dirindukan oleh siswanya. Selanjutnya, di sini ada empat contoh pendekatan
pembelajaran holistik di sekolah dasar. Yang pertama, itu adanya antropologi. Yang kedua, perspektif. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat adalah penelitian. Baik, dapat saya simpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan dari pokok pembahasan pertama hingga pokok pembahasan yang terakhir yang ketujuh, itu contohnya bahwa pembelajaran holistik di sekolah juga melakukan pendekatan secara inklusif, di mana anak dilibatkan langsung dalam perencanaannya, bereksplorasinya, dan berbagai gagasan. Nah, anak-anak tersebut didorong agar untuk berkolaborasi bersama teman-temannya dan belajar dengan cara mereka sendiri. Lalu, anak-anak diperberdayakan sebagai si pembelajar dan mampu mengajar kebutuhan belajar mereka melalui tema-tema yang dirancang oleh gurunya. Lalu, bagaimana proses pembelajarannya? Proses pembelajarannya saling sambung menyambung, sehingga memudahkan siswa mengaitkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya secara menyeluruh. Dan kenyataannya sekolah-sekolah pada umumnya lebih suka menggunakan berbagai macam mata pelajaran tanpa melihat kebutuhan peserta didik tersebut, yang akhirnya menjadi beban berat bagi siswa ketika menghadapi ujian akhir. Untuk gagasan ini tersendiri, gagasan pembelajaran holistik masih sangat sedikit sekali ya diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. Mungkin dalam penyelenggaraannya sangat jauh berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Salah satu contoh dari pendidikan di Indonesia yaitu homeschooling, yang saat ini telah berkembang di sekolah swasta dengan kurikulum terpadu yang sudah melalui banyak diminati di Indonesia. Dan kenyataannya, sekolah-sekolah pemerintah lebih senang menggunakan pola belajar tradisional. Semua berjalan sendiri-sendiri tanpa satu kesatuan yang utuh, sehingga hasil yang diperoleh cepat ataupun seakan tanpa makna. Ya baik, terima kasih. Mungkin pembahasan pada video kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya masih banyak kekurangan, masih ada salah-salah kata maupun materi yang saya sampaikan kurang berkenan untuk semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk orang tua maupun calon pendidik maupun yang sudah menjadi pendidik. Semoga kedepannya kita bisa menjadi calon pendidik maupun guru yang baik untuk siswa-siswanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.